Halo, apa kabar semuanya? Eh, Bertemu lagi dengan saya dalam pertemuan perkuliahan online ini. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cara membuat daftar akun-akun dalam software akuntansi Mayo. Oke, untuk pembahasan yang pertama adalah membuat daftar akun. Ya, ini adalah lingkup uraian materi membuat akun yang meliputi antara lain yaitu ada beberapa, salah satunya adalah tipe-tipe akun, kedua pembuatan daftar akun, ketiga menyesuaikan link akun, dan keempat adalah menghapus atau mengedit akun. Nah, dalam langkah-langkah tersebut, Mas kita di sini menggunakan untuk Mayo versi accounting 18, yaitu dari keluaran dari yang dari accounting 18. Oke, untuk langkah selanjutnya adalah yaitu yang pertama adalah tipe-tipe akun. Ya. Dalam Mayo, daftar akun dikelompokkan uh, ada beberapa tipenya yaitu yaitu adalah salah satunya yang pertama kita membuat tabel dari masing-masing akun tersebut. Yang pertama adalah kode yaitu 1 2 3 sampai seterusnya ya, yaitu 8. Untuk yang kedua adalah tipe akun. Tipe akun tersendiri itu ada beberapa masing-masing, yaitu ada 8 tipe. Antara lainnya adalah yang pertama itu adalah aset, kedua liability, ketiga equity, keempat income, kelima cost of sales, keenam expense, dan yang ketujuh adalah kita kosongkan terlebih dahulu. Yang kedelapan adalah other income, dan yang kesembilan adalah other expense. Dengan subtipe akun yang menjadi tipe 5 aset yang dibagi, antara lainnya yaitu adalah salah satunya yang pertama adalah bank, kedua akun receivable, yang ketiga other current asset, yang keempat fixed asset, dan yang kelima adalah other asset. Untuk subtipe tipe akun itu masih terbagi dalam 5 bagian, yaitu liabilities dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah credit card, yang kedua account payable, the number 3 outside current liability, and 4 long term liability, and 5 outside liability. Dalam 5 akun tersebut biasanya ada di Mayo tersebut dalam kelompokan 8 tipe ya. Dengan kode akun biasanya setiap akun memiliki kode 5 digit, yaitu akun cash in bank biasanya menggunakan akun digit dari 1 sampai 100 dari 1 sampai 1100. Digit yang pertama biasanya adalah kategori akun. Yang kedua sampai kelima biasanya adalah nomor ID akun, yaitu biasanya dibuat sedikit unik dalam kode-kode tersebut ya, sehingga tidak diperbolehkan sama dengan yang lainnya. Jadi dalam nanti pada saat pencarian kode tersebut akan muncul kode-kode yang akan kita cari. Jadi dalam satu kode dengan kode yang lain, ID akunnya diusahakan adalah bernama-nama yang unik atau tidak sama antara satu dengan yang lain. Nah, ini adalah langkah yang keempat. Langkah yang ketiga, yaitu adalah kelompok akun. Yang pertama biasanya adalah akun helter, atau itu berfungsi sebagai helter niat, helter. Nilainya tidak dapat diposting. Kenapa tidak dapat diposting? Karena adalah non-payable. Akun ini biasanya tercetak dengan huruf besar atau tebal ya. Lalu ada akun detail, berfungsi sebagai sales, nilai dapat diposting atau postable. Akun ini biasanya tercetak dengan huruf yang biasa saja. Jadi antara akun holder dan akun detail biasanya dibedakan antara dengan akun yang huruf tebal dan akun yang huruf biasa. Salah satunya adalah contoh yang bisa terlihat dalam postingan saya ini adalah daftar akun, yaitu akun name ya.
akunnya biasanya ini adalah 1 sampai 1100 itu adalah kode akunnya ya, yaitu private insurance salah satunya itu dengan tipe apa, dengan authorized ya. Lalu tipe kode nama akun yang kode akunnya antara 1 sampai 1500 adalah private friend ya. Private friend itu biasanya masuk dalam tipe masih di authorized. Lalu satu strip 1600 yaitu deposit paid ya, masuk dalam tipe masih authorized. Nah, sedangkan yang berikutnya adalah kode 1 strip 2000 yaitu fixed asset. Nah, dia masuk dalam tipe asset. Nah, langkah yang kedua adalah tipe 1 sampai tipe garis strip 2013. Biasanya furniture and fixtures. Nah, masuk dalam kategori aset pula. Lalu 1 strip 2310 furniture and furniture all cost ya, biasanya masuk dalam tipe authorized. Dan selanjutnya bisa dilihat dalam tabel yang ada saya berikan dalam contoh tersebut. Oke, ini adalah cara pembuatan daftar akun ya. Dengan Mayop yang menyediakan tiga pilihan yang membuat daftar akun, yaitu antara lain adalah dengan poin A, memilih salah satu yang disediakan oleh Mayop. Dengan poin B, mengimpor data akun. Dengan poin C, membuat akun atau mengetik akun daftar diri sendiri. Nah, dalam pembahasan kali ini kita dipraktekkan atau kita dipraktekkan opsi yaitu dengan pilihan yang poin B, yaitu mengimpor daftar akun. Untuk itu, ada Anda atau kalian semua, rekan-rekan juga, harus mempunyai text file yang sudah tersimpan di folder tertentu di komputer Anda. Salah satunya adalah Anda membuat folder tersendiri, simpan di laptop atau PC Anda sebelum Anda mengaktifkan software akuntansi Mayop ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengimpor data daftar akun adalah antara lain, poin A adalah format file daftar akun dalam bentuk text file atau tab delimited ya, seperti itu. Yang kedua adalah file-file daftar akun harus mengikuti format dalam Mayop V18 atau accounting 18. Jadi, jika tidak menggunakan sesuai dengan format Mayop V18, kemungkinan besar itu file tersebut tidak bisa di-convert atau tidak dapat diimport ke Mayop dan tidak bisa terbaca di Mayop yang software accounting 18 tersebut. Daftar akun yang digunakan oleh perusahaan yang terkait. Biasanya ada beberapa perusahaan yang sudah membuat daftar akun atau daftar file dan beberapa text file yang sudah di-save terlebih dahulu ya, oleh masing-masing divisi, baru dimasukkan ke dalam software accounting Mayop ini. Nah, ini adalah praktek langkah-langkah mengimpor data akun. Yang pertama adalah double klik. Sebelumnya Anda membuka PC Anda, yang pertama, double klik icon Mayop Accounting. Ya. Lalu klik open pada menu utama untuk membuka file tersebut. Seperti yang dilihat di gambar, bisa saya berikan contoh tersebut. Yang kedua adalah, langkah yang kedua, klik folder dokumen yang Anda sudah buat terlebih dahulu sebelumnya dan Anda sudah save terlebih dahulu sebelumnya di PC Anda atau komputer Anda. Klik folder dokumen, klik name file RMM strip 1 underscore MEU dan klik open. Ya, itu adalah file dengan nama file yang mungkin bisa terdata oleh software accounting Mayop tersebut. Jadi Anda membuat nama file tersebut ya dengan nama file RMM strip 1 underscore MYO. Seperti itu. Nah, ini adalah langkah yang ketiga, membuat file daftar akun yang akan diimport dengan cara yang pertama. Biasanya mengcopy tabel daftar akun yang ada di lembar kerja. Yang kedua, buka
program Notepad atau paste table yang di-copy ke Notepad Anda. Yang ketiga, file daftar akun yang ada di Notepad disimpan di folder My Document dengan nama daftar akun, ya. Daftar strip akun strip huruf kapital U D R M M, seperti itu. Lalu tutup Notepad seperti yang Anda atau seperti yang rekan-rekan bisa dilihat di gambar tersebut. Oke, langkah yang keempat adalah klik menu bar file, tekan import data, lalu akun, dan akun information, seperti yang terlihat dalam postingan gambar yang ada di layar tersebut. Yang kelima, pada box duplicate record, ubah reject time ke update extension record. Kemudian, klik continue. Nah, langkah-langkah yang sebelum saya jelaskan tadi, yang setelah saya jelaskan tadi, bisa dipraktekkan langsung dengan Anda membuka software accounting Mayop tersebut, ya. Jadi bisa langsung dipraktekkan, bisa langsung dilihat bagaimana tabelnya, dan bisa dilihat alur dari one by one, step by step, untuk melakukan atau mempraktekkan pada pertemuan kita kali ini. Ini adalah langkah yang keenam. Pilih file, lalu pilih daftar akun UDRMM yang tadi telah tersimpan di folder dokumen. Lalu klik open. Setelah diklik open, Anda bisa melihat tabel ini adalah seperti ini. Ya. Nah, yang ketujuh adalah pilih file-file yang akan Anda atau akan kalian semua impor dengan cara klik file kiri, ya, dan klik file di kanan untuk baris yang sesuai dengan import or memproses, seperti yang terlihat pada layar tabel kalian semua. Langkah ke-8 adalah yang itu. Laporan hasil import akan ditampilkan setelah proses selesai. Lalu klik OK untuk mengakhiri. Ya. Nah, ini adalah cara penyesuaian link akun. Program Mayop biasanya sudah membuat hubungan akun atau link akun untuk beberapa akun, diantaranya seperti chain akun, entry debtor. Fungsi akun-akun ini sudah digantikan oleh cash in bank, ya, dan akun resan fiber. Tetapi justru belum ada linketnya. Oleh sebab itu, Anda perlu menyesuaikan hubungan akun-akun ini juga dengan akun-akun yang lainnya, ya. Antara lain bisa dilihat dalam slide yang berikut. Nah, link akun adalah untuk banking. Ya, yang pertama adalah klik stop, lalu lihat akun. Kedua, akun and banking akun. Setelah itu, bisa ubah link untuk historical balancing dari 3 sampai 0999. Bisa menjadi 3 strip 9999. Dan electronic clearing account, yaitu 1 strip 1160, serta undeposit fund, yaitu 1 strip 1150. Setelah itu klik OK. Langkah yang kedua adalah link akun untuk sales. Link setup atau link akun, lalu press sales, ubah dengan 1 strip 0200. Trade debtor menjadi 1 strip 1210. Akun resan Fable bisa diubah menjadi 1 strip 0100. Chain akun bisa menjadi 1 strip 1110. Ya. Cash in bank adalah lengkapi data yang lainnya seperti di bawah ini. Bisa terlihat dalam postingan akun atau postingan tabel daftar gambar
yang ada di layar monitor kalian. Nah, ini adalah langkah yang ketiga, yaitu link account untuk purchase. Ya, biasa yang pertama adalah klik setup, lalu link account, kedua purchase, ubah dengan 2 strip 02000 thread editor menjadi 2 strip 1200. Akun payable biasanya diubah menjadi 1 strip 01100. Chain account bisa menjadi 1 strip 1110. Sedangkan cash in bank lengkapi dengan data yang lainnya, lalu kemudian klik OK. Ini adalah langkah selanjutnya, yaitu link account untuk payroll. Biasanya digunakan dalam perhitungan gaji atau pelaporan gaji-gaji dari masing-masing perusahaan tersebut. Ya, salah satunya adalah klik setup. Nah, langkah lalu link account, kedua payroll account. Disesuaikan dengan akun-akun seperti gambar yang ada di layar monitor Anda. Bisa terlihat jika Anda sudah mempraktekkan langsung dengan software accounting Mayop tersebut. Tentunya sudah dengan pastinya, yaitu dengan Anda sudah membuat data file tersebut, ya, yang sudah di-save di PC kalian atau sudah di-save di laptop kalian masing-masing. Nah, langkah yang ke-19 adalah untuk menghapus atau mengedit akun, ya. Setelah penyesuaian link akun, maka ada beberapa akun lama atau direct oleh Mayop, ya. Yang biasa dihapus adalah, atau yang biasa diedit adalah akun-akun yang biasa dihapus, antara lain salah satunya 1 strip 0100, yaitu chain account. Yang kedua, bisa dilihat dalam postingan tersebut 1 strip 0150 profession account. Serta selanjutnya strip 0160 investment account, dan selanjutnya seterusnya sampai ke 3 strip 0999, yaitu historical balancing, ya. Akun-akun yang harus diedit yaitu antara lain salah satunya pada akun di 3 strip 0800, yaitu Return and Emirates, bisa diubah menjadi 3 strip 8000 menjadi Return Emirates, ya. Dan selanjutnya bisa 3 strip 0900 current year ethnic diubah menjadi 3 strip 9000 dengan current year Emirates. Oke. Ini adalah langkah-langkah yang bisa menghapus atau bisa mengedit akun. Langkah yang pertama adalah klik setup, lalu klik existent, lalu klik akun, dan kemudian adalah next, ya. Itu adalah langkah yang pertama. Sedangkan langkah yang kedua bisa dilihat dari menghapus serta mengedit akun. Langkah yang kedua, ya, Mayop menyediakan beberapa fasilitas akun atau assistant untuk memudahkan menghapus atau mengedit akun dan juga dapat menambah akun baru. Antara lain yaitu bisa dilihat dalam postingan gambar atau postingan kolom yang bisa Anda lihat di layar monitor Anda. Ya. Langkahnya yaitu adalah klik change account dan klik delete untuk menghapus akun tersebut, atau untuk mengedit akun, yaitu misalnya Anda mengubah nomor akun retail engineering dan ring, ya, return and ring dan klik edit, kemudian ubah nomor akun dan klik OK untuk mengedit akun-akun tersebut. Langkah ini bisa dipraktekkan langsung dalam software accounting Mayop masing-masing, ya. Jadi bisa langsung diedit dan bisa langsung untuk dipraktekkan oleh software masing-masing yang sudah dipraktekkan dalam kepemilikannya software accounting masing-masing. Oke.
Nah, ini adalah kesimpulan ya. Masing-masing dalam pertemuan ini adalah kesimpulannya adalah Mayop memberikan kode 5 digit angka untuk setiap akun, yaitu digit yang pertama untuk kategori akun biasanya sedang digit yang kedua sampai dengan kelima merupakan nomor ID akun atau untuk bedakan dalam 8 kategori, yaitu yang pertama adalah yang tadi seperti saya sudah jelaskan ya, Mayop terbagi dalam 8 kategori tipe. Yang pertama adalah aset, kedua liabilities, ketiga equity, keempat adalah income, yang kelima adalah cost on sales, yang keenam adalah expense, yang keenam other income, yang ketujuh kita bisa lewatkan atau bisa dikosongkan, yang kedelapan adalah other expense. Yang kesembilan, kategori nomor 7 tidak dapat digunakan atau ditinjau dari fungsi untuk dibedakan dua kelompok atau akun holder dan akun detail. Jadi tipe yang ketujuh atau kode yang ketujuh adalah biasanya dimasuk dalam kategori yang dua kelompok, yaitu akun holder dan akun detail. Mayop juga menyediakan 3 cara yang membuat pembuatan daftar akun, yaitu yang pertama salah satunya adalah menggunakan daftar akun yang disediakan oleh program. Antara lain yang kedua, mengimpor akun yang telah disediakan oleh teknisi akuntansi. Serta yang ketiga adalah membuat daftar akun sendiri ya, seperti yang tadi. Biasanya ada beberapa dalam perusahaan itu membuat daftar sendiri dengan file atau dengan data entry yang sudah dibuat oleh masing-masing departemen division accountingnya masing-masing dan membuat laporan keuangan tersebut. Dari satu perusahaan tersebut bisa menggunakan software accounting dan masukkan ke dalam program software Mayop. Dalam yang kedua, akun sendiri tersebut biasanya yang kedua adalah mengimpor data akun ya. Antara lain yaitu perusahaan bisa mengimpor sendiri dari perusahaan tersebut data yang sudah terbuat atau tersave di laptop atau perangkat komputer Anda bisa langsung diimpor ke dalam software accounting Mayop 18 atau yang biasa digunakan tergantung dari software accounting Mayop yang digunakan oleh perusahaan tersebut atau Anda miliki Mayop dengan versi yang berbeda-beda. Untuk pembahasan kali ini kita membahaskan tentang Mayop Accounting versi 18 yaitu dari Australia. Setelah berhasil mengimpor daftar akun, maka tahap berikutnya adalah menyesuaikan layout akun untuk booking akun, sales akun, dan purchase akun. Yaitu seperti yang tadi kita bahas, ada 3 pembahasan akun, yaitu banking akun, yaitu biasanya cash in bank. Atau sales akun adalah penjualan, dan purchase adalah persediaan barang yang kita miliki. Selanjutnya, akun-akun yang tidak diperlukan dapat dihapus atau diedit, yang seperti sebelumnya saya sudah jelaskan, ada beberapa akun yang bisa kita edit tersendiri dan ada yang beberapa akun bisa kita langsung hapus ya. Jadi yang sudah tidak kita terpakai atau tidak kita butuhkan dalam software accounting Mayop tersebut, kita bisa mengeditnya langsung dan kita bisa langsung menghapusnya juga. Untuk kali pertemuan kali ini bisa sampai di sini terlebih dahulu. Untuk selanjutnya mungkin pertemuan ke depan atau pertemuan dalam periode di tahap selanjutnya akan kita bahas tentang langkah-langkah selanjutnya dari penggunaan software accounting Mayop V18 ini. Di akhir jumpa kali ini saya ucapkan terima kasih semuanya untuk yang sudah menonton tutorial dari penggunaan software accounting Mayop 18 ini dan bisa dipraktikkan. Semoga bisa bermanfaat dalam pertemuan kali ini dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.